membawa bekal secara sukarela berupa nasi putih, gudangan, dan beberapa hewan unggas seperti jadi ini ayam, event tahunan yang kita selenggarakan, kita paketkan menjadi paket wisata. Tetapi karena makanannya unik, akhirnya itu orang banyak tanya, sehingga tiap selapan kita jual di pasar kuliner. Sebenarnya untuk mendapatkan makanan ini adalah bisanya setahun sekali. Nah, Rejab di Rebo Kliwon kita upacara sana, jadi semua makanan di sana itu dibakar. Daunnya loboknya bambu, jeruannya loboknya bambu dibakar. Kemudian warga itu gotong royong membawa ono sing bawa ayam, mentor dan sebagainya. Semuanya dibakar di sana sambil membersihkan air. Jadi kalau panjenengan perlu perso di Dieng Kulon itu ono upacara potong gimbal itu sampai dipaketkan omsetnya miliaran. Jadi kemarin teman saya sana itu sekali event itu bisa 8 miliar dan gitu. Nah ini kami baru merintis sekali paket event ini, tetapi terkena COVID. Jadi terus berhenti. Penyaji kesenian tradisional dan 12 orang pengatur jalan dengan jumlah pengunjung kurang lebih 2.000 orang. Manfaat yang diperoleh warga antara lain bidang pertanian dan perkebunan. Sebelumnya, hasil pertanian dan perkebunan memiliki harga jual yang rendah. Kemudian, setelah adanya pasar kuliner jajanan desa-desa wisata Lerep, ini warga dapat mengolah hasil pertanian dan perkebunan menjadi produk makanan yang memiliki nilai tambah. Di antaranya, harga hasil pertanian sebagai bahan baku sama dengan di pasaran, namun mempunyai keuntungan lebih besar karena dijual tanpa tengkulak. Selain itu, warga sebagai pedagang memperoleh bahan baku yang segar dan berkualitas karena hasil dari pertanian dan perkebunan setempat. Bidang akomodasi. Sebelumnya, banyak rumah warga yang memiliki kamar kosong karena ditinggal merantau dan tidak terlalu laku untuk disewakan. Namun, setelah menjadi desa wisata, rumah tersebut dipergunakan sebagai homestay atau sarana akomodasi sehingga warga memiliki penghasilan tambahan dari setiap tamu yang menginap. Bidang peternakan. Sebelumnya, warga yang memelihara sapi membuat kandang di belakang rumah tinggal, sehingga berdampak kurang sehat bagi pemilik rumah. Namun, saat ini sudah disediakan kandang komunal dengan kualitas peternakan yang lebih baik, sehingga hasil susu sapi lebih berkualitas daripada sebelumnya. Selain itu, peternakan dijadikan sarana edukasi dalam paket wisata, dan juga para kelompok anggota tani dapat memanfaatkan produk olahan susu seperti sabun susu, permen susu, dan keripik susu. Masih banyak lagi unit usaha masyarakat yang menopang kegiatan desa wisata seperti kerajinan bambu, budidaya buah naga, souvenir olahan sampah, aneka olahan keripik, dan transportasi wisata. Maka, dengan adanya program desa wisata dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan hasil pertanian, dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan warga. Pernikahan Indonesia tidak hanya satu. Setiap provinsi ada lokasinya. Jikalau Jawa Tengah yang Anda tuju, desa wisata Lerep pilihannya. Nah itu gambaran sekilas tentang desa wisata. Jadi karena tadi disampaikan bahwa di Tegalsari ini istilahnya masih dalam rintis supaya konteksnya nanti tidak salah kaprah. Jadi supaya tidak salah kaprah, itu nanti akan ada bedanya antara desa wisata dengan wisata di desa. Kan itu tempat wisata di desa. Di sana tentunya tadi Pak Lurah sudah cerita punya river tubing yang itu. Kalau river tubing ini ditiketkan itu belum desa wisata, tetapi tempat wisata yang ada di desa.
Jadi kalau di tempat kami itu mengambil paket. Jadi paket ini mungkin awal-awal itu kita bingung gimana apa kan gitu. Tetapi kita sudah bisa menjual paket. Jadi bedanya wisata di desa dan desa wisata itu adalah kalau wisata yang ada di desa itu adalah jualan tiket. Tetapi kalau desa wisata jualan paket. Jadi kata kuncinya itu, dan itu. Jadi beda. Ini sedikit perkenalan dari saya. Nah ini tadi itu. Jadi desa wisata itu gabungan atraksi dari semuanya masyarakat, baik budayanya. Dan saya yakin Boyolali itu pusatnya budaya. Nggak mungkin budaya di sana itu luntur kan gitu. Tadi aja begitu kami tampilkan budaya kan sudah kelihatan wajah-wajah budayawannya itu sudah kelihatan. Nanti sudah main. Karena apa? Baik Boyolali maupun Semarang ini dalam kacamata orang luar negeri ini masih bagian dari kawasan warisan UNESCO yaitu kawasan Borobudur dan ini merupakan salah satu prioritas yang dikembangkan oleh Pak Presiden Jokowi. Jadi orang mengira bahwa Semarang, Boyolali itu kawasannya Borobudur. Kalau kita kan melihat aku aduh ke Borobudur, tapi belum ada radius 200 meter itu masuk bagian dari kawasan Borobudur. Nah sehingga orang datang ke Borobudur itu dia akan sekali datang itu wah luar biasa ini warisan nenek leluhurku. Kedua itu sudah biasa. Ketiga lebih sudah mulai agak bosan karena kan bentuknya ya itu karena warisan peninggalan nenek leluhur itu nggak bisa dirubah. Tetapi mereka terus penasaran, pengen melihat budayanya. Itu budayanya seperti apa. Nah, ring-ring Borobudur ini menjadi tujuannya sehingga tamu-tamu wisatawan asing ini penasaran budaya ini kok dulu membuat seperti ini, budayanya seperti apa yang di dalam. Nah ini kesempatan kita tangkap di budaya. Jadi ada penggabungan dari budaya, alam dan buatan kan itu. Buatan kalau di desa wisata usah ngoyo-ngoyo yang besar-besar. Jangan mengoyo-ngoyo sing koyo lek terus desa disulap jadi kota, tidak. Justru kami tampilkan adalah kesederhanaan. Karena rata-rata yang orang yang pengen memperdalam itu adalah pengen ngerti. Biyen mula bukane nenek moyang itu waktu bangun Borobudur seperti apa. Jadi nak ning kene jenengan kaget tuh. Omahe kok kabeh kok saka Blora. Ini memang sengaja kita matchkan dengan kondisi Borobudur dan gitu. Nah ini di Jawa Tengah sudah diatur oleh Perda nomor 2 tahun 2002 tentang pemberdayaan desa wisata di Provinsi Jawa Tengah. Lebih kurangnya tadi pengertiannya seperti itu, sehingga penetapan desa wisata itu ada pencanangannya, pencanangan sudah, penilaian. Jadi penilaian ada rintisan, ada berkembang, ada maju. Dan Pak Ganjar, Pak Gubernur ada kebijakan alokasi untuk desa wisata. Kalau rintisan 100, berkembang 500, maju 1 miliar. Ini tinggal masuk di dalam SK apa. Ini alhamdulillah kalau kemarin kita bagian yang pertama 2018 kita dapat kucuran 1 miliar dari pemerintah provinsi. Nah, kemudian ini sejarah dari desa wisata Lerep. Jadi dan ini karena banyak yang hadir ibu-ibu dan sebenarnya klub juga di desa wisata Lerep itu pemegang peranannya ya juga ibu-ibu kan gitu. Jadi bentuk pemberdayaan dari PKK maupun ibu-ibu gitu. Jadi tadi saya ceritakan bahwa desa kami yang bagian langsung berbatasan dengan gunung ini mata pencaharian warga itu dulu banyak hanya merambah kayu dari areng, golek rotan dan sebagainya. Nah ini kan satu problem. Kemudian adanya ternak sapi sing biyen kececeran anggar omah ono sapine ini juga problem karena sumber air di tempat kami itu bertingkat-tingkat lah, masing-masing dusun di sumber sehingga nak dhuwur kono masih ada satu dusun iku teletonge kececeran sing isor kene sumber airnya tercemar. Ini kan menjadi masalah. Nah, dua masalah tersebut kemudian kami coba atasi ya di tahun 2007. Kemudian kita sepakat untuk gawe program. Pertama yang di dusun Hidrokilokan sana kita buat lokalisasi dulu ya, lokalisasi sapi ya, dan lokalisasi warna-warna. Jadi tanah desa kita jadikan satu dan sapi ini kan ekornya Boyolali, tapi kan kita tiru-tiru Boyolali. Nah, dari situ dijadikan satu, kemudian ada program Wanatani itu pokoknya
piye carane masyarakat sekitar sing gunung kene iki dia ketungkul, orang merasa ke hutan lindung terus kan gitu, tapi dia ada penghasilan. Nah, sehingga di lokalisasi sapi tersebut banyak warga yang tidak punya sapi. Kita awal program sertifikat massal karena saya ngomong gunung ini biar sertifikatnya belum kenal. Karena awal saya jabat 2007 kan sertifikat massal 3.000, kemudian berikutnya 1.500, kemarin 2018 apa itu sekitar 600. Jadi ini sekitar masih ada 1.000 lagi bidang yang belum sertifikat. Karena apa? Mereka tidak bisa akses modal kalau mereka itu nggak punya sertifikat. Jadi kendelan awal itu kita langsung ada program KKPE, kredit ketahanan pangan dan energi. Wes ngeranti sapi, gawe kandang ning kono, utang kendelan. Waktu itu 2007 itu kalau ngatus itu kata wis gede ya. Lah lunas. Habis itu ngambil 1 miliar lunas. Nah kemudian sapi di sana kan banyak. Kemudian tiru-tiru Boyolali gak biogas. Nah, biogas kita salur-salurkan, kemudian sukete kurang, kita kerjasama sama LMDH di celah-celah hutan sing ijek rada longgar itu kita tanami rumput supaya untuk menahan laju apa kuwi jenenge longsoran-longsoran kecil kan gitu. Nah, dari hal-hal yang saya lakukan itu, kami lakukan itu kemudian terdengar oleh LSM lingkungan lokalan dari Undip waktu itu namanya Yayasan Bina Karta Lestari, Yayasan Bintari. Nah kemudian dia, ini bagus Pak orang ini yang menang, langsung dikonek-konekkan, dia coba bikin tulisan di blogspot. Kalau di blogspotnya itu namanya Indrokilo Village, karena sana itu dusun Indrokilo sebagai penyangga hutannya. Kemudian the power empowerment, the power apa ya ku izin. Jadi mereka itu berbahasa Inggris. Saya waktu itu ya orang mudeng, wong desa kan bahasa Inggris seperti apa. Kemudian blogsnya itu berbahasa Inggris juga. Saya juga orang mudeng. Nah, gitu. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika kegiatan-kegiatan tersebut itu dikabarkan kepada dunia, ternyata dunia itu melihat. Karena sampai hari ini itu orang yang paling khawatir ini adalah perubahan iklim. Jadi perubahan iklim ini kan medeni sebenarnya, tapi kita tidak sadari. Nah, perubahan iklim itu salah satu penyumbangnya ya pabrik-pabrik sing coronge wah kayak abloe, tapi nak ning desa itu ya termasuk kotoran sapi, termasuk pemakaian pupuk kimia dan sebagainya, karena ini semuanya berkontribusi untuk mengeluarkan gas metan. Nah, gas metan ini nak cara kula mbiyen cilik ngalami jalman gembreng iku kocone iku nglanges. Kocone nglanges ya. Akhirnya apa? Inframerah yang dipancarkan dari langit mantul lagi ke sini. Nah, akhirnya apa? Saiki sing dadi udan barat salah mongso. Kalau dulu pelajaran waktu saya di SD itu dikandani gurune, kok nak ketiga kuwi April sampai Oktober, kok nak rendeng Oktober sampai April, itu sekarang tidak berlaku. Maka sekarang isu yang besar ini adalah perubahan iklim karena dampak itu. Akhirnya apa? Suhu bumi ini naik. Suhu bumi naik. Udan sakarepe dhewe. Jadi petani-petani pun tidak bisa memprediksi kapan tanam, kapan panen. Petani buah-buahan juga gitu bingung, apalagi petani durian itu yuk bingung meneh. Wah, durian nak mengene iki jane jek ana panas. Oh, duriannya jadi ora gogrok, duriannya ora ana. Itu karena dampak dari perubahan iklim. Nah, itu ternyata saya tahu dari mereka. Tulis itu dia bahasa Inggris. Nah, tenang, dunia tahu. Begitu LSM dari Jepang, namanya Friend of Earth itu datang ke Desa Lerep. Pertama hanya 2 orang sama guide, langsung ketemu saya. Dia, Pak ini kegiatannya bagus karena mereka pakai translate lah, kan nggak mungkin saya bisa ngomong Jepang kan nggak mungkin. Ini apa-apa yang dilakukan ini bagus, ini sudah ada upaya-upaya terhadap perubahan iklim, ini sudah emisi gas karbon, wah aku tambah ramudeng, nah, gitu. Nah ternyata mereka tertarik terus melihat itu pengembangannya, terus lain hari mereka datang lagi bawa rombongan orang-orang asing itu, kan itu hanya pemerhati tentang lingkungan. Tapi ternyata mereka di sini tuh ya juga pengen asik juga, jadi mereka pengen. Karena mereka itu pernah bawa rombongan dari pabrik kopi sama outlet di Jepang kan nggak punya kopi, dia ngambilnya dari Brasil. Nah, saya digawa ke kopi, tapi anehnya dia pengen melihat proses kopi yang ada di desa yang kuno, yang nganggo sangan kayak guaran, ditutu dan sebagainya. Nah dari situ. Nah terus habis itu dari JIZ dari Jerman kan gitu. Nah datang juga sama konsentrasi mereka adalah tentang isu perubahan iklim. Apa real yang dilakukan?
Karena sesungguhnya kita itu negara berkembang ini kan duit tanduran. Coba kalau neng Singapura wis ora duit tanduran. Nah, itu. Jadi asap knalpot kabeh itu wis disedot menungso. Kalau di sini wis dinetralisir karo pohon-pohon. Kan itu. Nah, mereka menginginkan bahwa Indonesia itu dipertahankan untuk itu. Kan itu. Nah, dari situ sehingga mereka berkunjung terus pengen main-main merongkor-rongkor itu puncaknya itu di 2015. Kami didatangi dari Dinas Pariwisata. Pak, jenengan tuh sampai tamu buat dipaketkan menjadi desa wisata. Aku bengong. Kok desa wisata? Aku ki gunung ya ora kaya Merapi yang gegerke Mbah Marijan kan iso gawe pamer ibaratnya pas jib-jib kan iso apik. Merbabu yang begitu indahnya Sindoro Sumbing. Ungaran kan gunung cilik sing mertanggung. Kok gawe desa wisata? Aku ya ora duwe danau, aku ora duwe candi, aku ora duwe laut. Kok gawe desa wisata? Begitu. Saya bingung waktu itu. Karena saya belum mudeng apa itu arti dari desa wisata gitu. Akhirnya dinas menjelaskan dan kami dipanggil untuk pelatihan. Alah, Pak, desa wisata itu sing penting jenengan iso nekake tamu karena memandang orang wisata itu jangan dipandang saka mripate dhewe. Nak kula wong desa niku nak nyawang desa wisata iki ya apike ya ning pantai, ning danau, ya elek-eleke nak wong desa ya pengen ning mall kan ngono jalan-jalan itu kan wisata. Itu dari kacamata kita. Tetapi dari kacamata orang-orang sing suntuk di kota, alah mung nunggu ngenten iki lho jarine wis wisata, seneng udara segar kan ngono. Nah awake dhewe kan ayo ngene ngono. Tapi ternyata wong kota niku tadi itu ya ada dari direkturnya BNI ya yang dari Jakarta. Wah, sedikit Pak. Wah, ini ngopi bagi kalau ndelok bintang. Komentar mereka seperti itu. Nah, bagi kita orang desa kan biasa tuh itu. Alah mung kaya ngono. Tapi orang yang kulino hidup di kota dengan kepenatannya dia pengen sunyi, dia pengen melihat suasana beda, alam dan sebagainya. Ini sesuatu yang indah bagi mereka. Nah itu. Terus singkat cerita terus kami mau menjadi desa wisata dan terus beberapa kita paketkan sing sekolah ke pengelola homestay, sekolah guide, sekolah obon, sekolah macam-macam itu kita sekolahkan. Jadi, nah ngurus itu pinter terus gawe paket. 2016 akhir kita canangkan Desember 2017 wis mulai untuk tamu dan omsetnya urung besar-besar. Jadi kalau desa wisata Pok Darwis kami bagi ya. Desa wisata yang kelola Pok Darwis ini urusannya dia meningkatkan pendapatan warga. Orang urusan karo pendapatan desa. Karena aset-aset saya maupun ini wis pokoknya bebas pilih marketnya, yang penting warga itu penghasilannya tambah. Terus BUMDes ini ngelola aset desa yang kita modali urusannya kok yang golek duit sing akeh kanggo desa. Kan gitu. Jadi kita bagi. Jadi supaya nggak tabrakan. Paketan ini adalah dari Pok Darwis kan itu. Nah, dari situ 2018 itu puncak-puncaknya. Jadi karena kita tadinya sudah ada tamu, kemudian duit yang beredar dari paketan itu kita bisa mencatatkan omset sampai ya kurang lebihnya sekitar 2 miliaran. Jadi pemilik homestay, kayak Pajero kan gitu, ke ojek, ke siapa kan gitu, itu bisa ke UMKM-nya kan gitu. Nah, kemudian 2019 karena Januari itu kan biasanya ijek sepi-sepi nih kan. Kita mungkin kayak nompo tamu mungkin hanya 3 paketan Pak. Maret 16 Maret lockdown. Nah, kemudian baru 2021 ini kita baru 3 bulanan lah setelah PPKM level 1 ini kita buka lagi. Itu sejarah singkat. Jadi apa pelajaran yang kita petik? Kalau memang mau komitmen untuk menjadi desa wisata, itu pertama kali yang paling penting itu adalah sekarang jendela di dunia. Saya apa jenenge malaikat Google. Ya. Malaikat Google ini ditakoki wong rono rene. Nah, sehingga apa? Karena awal kami iso terkenal ning dunia itu karena ning internet kuwi mau orang tanya Google kan. Begitu tanya perubahan iklim, tanya biogas, tanya iki. Jadi hashtag iki warna-warna lah. Jadi nak biyen itu guru-guru itu ngajari, nak gawe judul itu yang ringkas, yang padat untuk bisa mencerminkan sebuah cerita. Tapi nak sekarang walian.
Lha judul ya sing dawa. Jadi ketika orang takok Google, perbari klaim, kok lerep desa wisata, ini kabeh judul untuk lerepnya kan itu. Nah itu satu strategi. Jadi dan di desa wisata ternyata yang langsung buat kemudian dodolan itu angel, Mas. Angelnya apa? Karena itu tadi ibarat gini. Misalnya saya kok biyen karo bulurah pas pertama petuk langsung ngomong, "Dik, aku seneng karo kowe." Mesti langsung mbok ditampek, mbok tinggal mlayu kan. Ya padha karo desa wisata gak gawe langsung dodolan. Itu kan keren. Jadi lebih baik melipir kan. Cari perhatian, golek apa ngono kan sing kan. Terus orang-orang itu dadi seneng karo kae kan ya mbok kerep nyelehke buku, apa kerep apa ning dicerke boncengan pit kan ngoten niku kan. Nah, itu kan akhirnya timbul simpati. Sama di desa wisata itu konsepnya kalau mau niru desa kami ya seperti itu. Jadi pertama adalah gerakan sosial, gerakan alam, bagaimana njogo gunung, wong sing tunggu gunung kudu wareg, akhirnya tamu iki teko dhewe. Gitu loh. Tamu teko dhewe habis itu ngurungi tinggal maketke. Karena itu gitu. Ya, ini sejarah singkat dari mulai sekolah ternak sapi. Nah, kemudian sama yang ada di Garsari itu juga punya embung. Sama, kami itu juga karena di daerah ini ke sana itu pertaniannya itu tadinya ya mengandalkan pertanian wong sithik-sithik lah, nandur singkong, nandur opo lah, tanduran gendruwo lah, oke. Gendruwo niku apa kok? Ana mauni, ana wit gedhian, ana cengkeh, ana sengon, ana klopo dadi cing kabeh ditandur. Rakyat tak jak etung-etung. Kowe nak nandur gendruwo rapete peteng kaya ngono kira-kira hasilmu piye? Tek itu paling mentok per tahun itu dari tanah 2000 ya, dari tanah 2000 per tahun mungkin penghasilan 1 juta atau berapa. Piye iso gawe urip nak wong tani model kok ngono kan itu. Maksudnya juta berputar, kemudian karena itu tadi seiring kita di Google terkenal, aku ngajukan proposal. Itu pertama setelah embung ini kita bangun, ini tujuannya apa? Adalah sentra pemberdayaan tani. Karena saya asli warga sini, anak wong tani dan biyen kloro-lorone iki. Bapakku nandur cengkeh. Pas ditandur, kula melu nyirami. Pas awal-awal kemarau jek sergep, tapi ndang keri-keri ku wis kesel ora disirami, culke engko mati. Tahun sesuk nandur meneh. Kok ya ngono meneh, mati. Tak hitung tak eling-eling iki ngantek lobang yang sama iki ngantek ping 5. Karena apa? Salah konsep. Lah wong bayi ceprojet langsung moroni nggone ibuke entuk ASI kok. Pedet jebret, lahir langsung moro entuk susu kok. Tanduran jebret ditandur kok disiksa ora dikek banyu. Itu kan sama-sama makhluk hidup. Nah, sehingga ini kita di puncak tadi yang di sana itu sebenarnya tanah desa. Jadi terus jalan yang menuju sana enggak ada. Jadi wae ono tanah desa ning pucuk gawe tadah banyu udan. Jadi mboten jagake sumber saka ngendi-endi. Anak udan kita tadai di sini, habis itu program durian saya ngajukan CSR Pertamina, alhamdulillah dapat 1,6 miliar, sing lahan gendruwomu do tak sulapi. Kowe nak nandur kene setahun penghasilanmu paling 1 juta 2 juta. Tetapi kowe nak gelem nandur durian, tapi dengan catatan itu tadi yang kita kembangkan di sini adalah durian yang kelas premium. Ono musangking, ono bawor, ono D24, duri hitam kan gitu. Karena apa? Durian itu kan regane kan mantap.